Inna fatahna laka fatham mubina. Maka juga saya nasihatkan kepada teman-teman pemuda semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ankabut, fase kehidupan manusia itu 3. Allah menjadikan manusia itu dimulai dari yang fase pertama, dha'f, fase lemah pertama. Kemudian setelah lemah diberikan apa? Kuwah. Kemudian fase kuat. Kemudian dari kuat lemah lagi. Ya. Wasyaibah, beruban. Artinya itu gambaran posisi manusia itu. Ini fase hidup manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala lahirkan dia dari setetes mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi seonggok bayi kecil, ya, lemah sekali, menangis. Kemudian dia tumbuh menjadi anak-anak, remaja, pemuda, kemudian dewasa. Dia kemudian di puncak-puncak kekuatannya. Kemudian setelah itu apa? Layu, loyo, lemah, kemudian mati. Dan antum ini sedang berada di posisi kuwah, ya, posisi terbaik, pemuda syabab, semuanya syabab semuanya, pemuda semuanya, pemuda semuanya. Ada pemudi kan? Tidak ada pemuda ini loyo semua, ya, pemuda. Tidak ada begitu. Pemuda semuanya? Ya. Iya pemuda gitu. Mana sih? Pemuda semuanya? Ya. Syabab, ya. Syabun dalam bahasa Arab, syabani syababun, pemuda itu, ya, atau fityan dalam bahasa yang lain. Pemuda itu adalah satu fase kehidupan manusia di mana dia sedang semangat-semangatnya, ya, sedang gairahnya, sedang puncak-puncaknya, ya. Lantas apa hikmahnya? Fityanun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi, ada fityan di sini disebutkan. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan fityan, siapa mereka? Maka fityan ini apa, bukan sebelum masuk ke situ, syabab ini rentang umuran usia berapa? Para ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Tapi bisa kita ambil kesimpulan, seperti Imam Qurtubi sebutkan dari usia 16 sampai dengan usia 33. Ada sebagian Ibnu Aqil sebutkan dari usia 15 usia balik sampai dengan 30 tahun. Imam Nawawi bilang dari usia balik sampai dengan 33 tahun. Ya, ada juga yang dari mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Maliki sebutkan dari balik sampai dengan 40 tahun. Tapi kalau kita ngambil rentangan yang gampang, seorang pemuda disebut siapa pemuda? Ya. Bukan usia, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang usia balik, dari balik. Jadi batas bawahnya apa? Balik. Intervalnya berapa? Jaraknya berapa? Balik semua? Ada yang belum balik? Ada yang belum balik? Apa tanda-tanda balik? Nanti bisa dicek tolong ya, tolong dicek masing-masing. Saya khawatir ada yang belum balik. Ya. Apa tanda-tanda balik, Mas? Apa tanda-tanda balik? Keluar jago. Ihtilam. Yang paling asas itu ihtilam. Mimpi basah. Ya, mimpi basah tanpa mendesah tapi tentunya. Ya, mimpi basah. Ya. Sudah mimpi basah semua? Ada yang belum? Boleh tahu? Apa yang dimimpikan? Intinya basah ya. Intinya basah. Ya. Itu tanda premier, apa? Sekunder, tanda sekunder. Orang semua laki-laki yang sudah mimpi basah berarti dia sudah balik. Nanti tambah apa? Yang tambah-tambahnya tumbuh janggutnya, tumbuh kumisnya, ada bulu min nabat, apa? Tumbuh di sekitar-sekitar yang perlu. Itu tambahnya sudah balik. Balik semua berarti ya? Oke, berarti yang batas pertama sudah balik semua. Batas akhirnya kapan? Maka kalau kita ambil ya agak longgar itu usia 40 tahun. Berarti dari balik sampai 40 tahun. Itu disebut syabab. Ya, fase kuat. Ya, fase terbaik. Ngapunten Pak, jenengan pinten nomornya? Oh, tidak sabab lagi. Tapi jiwanya Iya, tapi jiwa itu memang sabab itu ada ukuran angka, tapi ada ukuran semangat. Betapa banyak mereka yang tua usianya, renta tubuhnya, tapi semangatnya mengalahkan orang-orang yang muda. Ya, mungkin seperti jenengan ini. Dari sekian orang tua yang hadir di masjid ini, saya lihat subuh tadi, cuma jenengan yang membersamai para anak-anak muda. Di situ saya terlihat di balik renta dan potongan jenengan yang sudah senja, ya, potongan yang sudah tua senja Pak ya, mohon maaf, ya. Tapi ternyata jenengan membersamai anak-anak muda ini. Itu artinya apa? Semangat yang ada dalam diri jenengan ini, ya masih muda, masih menggelora.
Masya Allah. Beliau ini pemuda, pada hakikatnya pemuda yang terkurung dalam potongan yang sudah tua. Cuma itu saja, casingnya saja, casing tok. Potongan kasar kah bahasanya? Oh kasar ya potongan. Oh maaf kalau gitu. Ya kalau bahasa potongan kasar saya mohon maaf. Ya. Oh maaf Pak, maaf. Oh bahasa kasar, potongan kasar, mohon maaf. Saya biasa pakai kata potongan, masih irisan segala macam ya. Jadi beliau ini akhirnya pemuda. Cuman dalam casing yang sudah tua saja. Makanya anda yang tampangnya muda tapi loyo ini, itu sebenarnya anda ini orang tua. Cuman casingnya tok sing muda. Maka jangan malu sama bapak ini, ya, jangan malu. Apa makanya hikmahnya anak-anak muda ini? Anak-anak muda itu adalah puncak semangat, puncak kuat. Mereka itu inovatif, mereka kreatif. Makanya ketika Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan fityanu, kenapa pemuda? Kenapa Allah sebutkan pemuda? Alasannya adalah anak-anak muda itu lebih mudah menerima kebenaran. Hati mereka lembut untuk menerima kebaikan dan mudah diarahkan. Maka kalau kita tadabburi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, 60 orang pertama yang menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka di Syekh Al-Salabi, Rahiqul Maktum punya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, atau juga punya Manhaj Haraki punyanya Syekh Munir Ghadban. Ya, juga bisa dibuka di kitab-kitab sirah lainnya. 60 orang pertama itu dicek sama mereka para muarrikh, para ahli sejarah. 60, hanya 13 orang yang mereka itu dari golongan orang-orang tua dan para orang-orang lemah baik dari strata sosial. 13 orang saja. Selebihnya min akabir sahabah itu termasuk anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib 10 tahun. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Abu Ubaidah bin Jarrah 23 tahun. Umar bin Khattab ketika itu 27 tahun. Utsman bin Affan 27 tahun, ya. Abu Bakar As-Siddiq itu beliau agak 37 tahun karena masih muda. Ya, ketika beriman itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat-sahabat ini semuanya anak-anak muda. Kenapa yang digait anak-anak muda? Kenapa enggak min akabir min kubara'ul Quraisy? Kenapa tidak orang-orang pemuka Quraisy? Karena kata Ibnu Katsir, pemuda itu dia lebih mudah melihat kebenaran, mudah menerimanya, dan mudah dituntun, diajak kepada kebaikan-kebaikan. Seperti antum teman-teman, ya, mudah menerima, hatinya lembut. Tapi orang tua, ini orang tua catatan ini, hati-hati. Ya, Ibnu Katsir memberikan catatan, orang tua itu angel, ya, apalagi sudah di atas 40 tahun. Nek dinasihati merasa sudah paling banyak makan asam garam dunia. Nek sing ngomong iki rodok cilik kemarin sore wingusan kowe iki ngasihati wong tua. Angel. Sebagian Rasulullah itu 40 tahun jadi nabi. Min kubara al-Quraisy itu usianya di atas 50 tahun semua. Ada Walid bin Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf, dan ada yang lain-lainnya, orang tua. Angel merasa digoyang kekuasaannya, kehormatannya dilecehkan. Makanya kemudian mereka apa? Sombong. Ya kan? Enggak mau menerima. Tahu Muhammad orang baik, tahu. Al-Amin. Ya, tidak ada cacat dalam akhlak dan budi pekerti Nabi SAW. Tidak ada, semuanya sepakat orang-orang Quraisy itu. Maka ketika di Bukit Safa Rasulullah bilang apa? Sekiranya aku bilang kepada kalian ada sepasukan berkuda yang akan menghancurkan kota Mekah dari balik bukit ini, apakah kalian mempercayaku? Wah, iya kami mempercayamu ya Muhammad. Kau Al-Amin, orang terjujur, orang baik, akhlakmu, perangaimu tidak tercela, tidak ada celah di balikmu. Maka kata Rasulullah, maka aku ingatkan kepada kalian tentang surga dan neraka. Berimanlah kepada Allah. Aku bersaksilah bahwasanya tidak ada Tuhan selainnya dan aku adalah utusannya. Langsung bilang, mereka mundur. Langsung kata Abu Lahab pamannya, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka engkau. Itu pamannya sendiri. Ya, celaka engkau Muhammad. Untuk ini kan kau kumpulkan kami? Langsung Allah turunkan surat apa? Al-Lahab, tabbat yada abi lahab. Kenapa pamannya menolak? Min kibar, orang tua. Angel memang. Ya, tapi alhamdulillah, insyaallah saya senang ini. Ada minas suyukh di sini. Ada bapak ini, masyaallah. Ya. Sedikit sekali yang Rasulullah gaib dari orang-orang tua itu. Maka orang tua itu kenapa? Maka kadang kalau orang tua, Ustadz apa yang kita bisa lakukan ini? Apa ini? Apalagi yang mau dibikin, Pak? Bapak mau ngangkat tangan takbirnya sudah begini. Mau berdiri lama sudah bergetar lututnya. Apalagi, makanya potensi orang tua apa? Paling ya mal, harta, dukungan, support kepada mereka-mereka yang sedang muda ini, yang sedang berada di puncak-puncaknya. Apa dukungannya? Kalau bisa seperti Abu Ayyub Al-Ansari yang sudah 90 tahun usianya masih mau berangkat berjihad menaklukkan Konstantinopel, kemudian mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu jarang sekali, nadir jiddan. Ada orang tua sudah gemetar lututnya, sudah gemetar tangannya, tapi masih mau
turun ke jalan, maksudnya turun langsung mengurusi perjuangan, luar biasa. Tapi orang tua itu ya akhirnya pada minimal sekali itu dukungannya bagi perjuangan Islamnya apa? Mal kalau punya harta, dukungan support, apa yang bisa dibantu. Ini orang tua, kerja orang tua, nasihat, memberikan arahan segala macam. Jangan menjadi penghalang segala macam. Biarkan anak-anak muda ini yang mengambil peran untuk berjuang. Ya, ini kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut. Jadi artinya apa? Antum-antum ini sedang berada di puncak-puncaknya kekuatan. Maka kata Rasulullah SAW, salah satu yang ditanya kepada kita kelak pada hari kiamat, tidak bergerak kaki seorang hamba. Ya, sampai akan Allah tanya 5 hal. Salah satunya apa? An syababihi fima afnahu. Masa mudanya untuk apa kalian habiskan? Nanti setiap kita di masa muda kita akan ditanya, ya fulan ya Fajar, apa yang kau lakukan di masa mudamu? Oh ya Allah, saya pagi tidur sampai jam 10. Habis itu kuliah online, tak matikan videonya. Ya, mic yo tak pateni, yo aku ngegame. Pokoknya dosen ngoceh apa rata krungu oke. Ya karpe, pokoknya penting absen, pas absen aku jendul itu, hadir. Habis itu ya aku ngegame sama teman-teman dari habis zuhur sampai asarnya kelewatan. Baru kuwi bal-balan sampai maghrib ya terlambat karena saya telat. Habis itu maghrib ke isya ya makan santai. Habis itu isya nongkrong di kafe sampai larut malam. Subuh bablas. Nah, apakah seperti itu kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadap Allah kemudian ditanyakan masa muda kita untuk apa dihabiskan? Oh ya Allah, masa mudaku ya tak habiskan untuk membuat katalog akhwat. Siapa yang paling banyak, memenuhi daftar WhatsAppku dengan kos-kosan putri. Karena ada anak-anak muda sekarang itu WhatsApp-nya itu isinya apa? Kos-kosan putri. Ya. Dari A sampai Z. Ya, buaya semuanya. Ya. Assalamualaikum ukhti, sudah sholatkah? Ini buaya syariah ya. Model-model. Atau assalamualaikum ukhti, afwan, mengingatkan ada kajian Habib Ja'far di Masjid Gejayan. Kalau mau bareng-bareng nanti saya jemput. Buaya tenan iki. Ya, itu buaya syariah itu. Yo akeh ngene iki. Yo pecinan, yo kadang jubahan. Nah, saya nasihati jangan jadi buaya-buaya syariah antum. Kalau di luar kan ya ada masalah apa? Sini cerita sama kakak. Nah, ini buaya konvensional. Tapi yang buaya syariah yo akeh. Ya, ini hati-hati. Nah, apakah seperti itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah tanyakan masa mudamu untuk apa kau habiskan? Aku habiskan ya Allah singgah dari satu wanita ke wanita lain. Ya Allah, aku habiskan masa mudaku untuk menyakiti satu wanita dengan wanita yang lain. Aku baperkan satu wanita dengan wanita yang lain. Allahu Akbar. Ada daftarnya ya Allah. Enggak usah kau bilang. Ada Raqib Atid punya catatan Rilqon. Tidak ada penipu, tidak ada apa? Tidak ada yang luput biarpun satu kata di situ. Hati-hati antum. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mampu menikah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ba'ah itu apa? Apa ba'ah? Ma makna ba'ah? Biologis. Ba'ah itu apa? Ada yang berdiri tapi bukan, ada yang tegak tapi bukan keadilan. Ya. Asal itu saja bisa ba'ah. Ya, itu ba'ah itu. Ada yang tegak bukan keadilan? Bisa sama? Itu ba'ah. Itu ba'ah. Artinya apa? Mudah sekali. Ya. Kalau jadi daripada antum habiskan waktu buat ngurusi kos-kosan putri di WhatsApp, ya ngelovi di Instagram, kemudian ya Allah baper. Ini kadang perempuan seperti itu. Dia nge-love pakai jari, direspon pakai hati. Nah, ini repot. Ya, respon. Memang akhwat juga banyak yang seperti itu. Kurang agak repot juga. Makanya perintah dalam Al-Qur'an itu apa? Kullil mu'minin ayaghuddu min absarihim. Laki-laki tundukkan pandangan. Perempuan sebagai yang dipandang apa? Jaga penampilan. Nah, ini yang paling penting. Ini juga jaga pergaulan. Yang paling hati-hati itu jaga pergaulan. Batasi pergaulan dengan para wanita-wanita. Ya. Maka kita akan menghadap Allah sebagai pemuda yang seperti apa? Itu antum yang bisa menentukan hari ini, karena antum sedang berada di fase tersebut. Kelak pada hari kiamat Allah tanya an syababi fima afnahu. Setiap waktu muda kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum sekarang punya kesempatan untuk memperbaiki track record tersebut. Jika mungkin beberapa tahun kebelakangan catatan antum agak buruk ya. Mungkin ya tadi itu dengan sekian
pelanggaran-pelanggaran tadi. Antum masih punya waktu sampai sekian waktu ke depan untuk memperbaiki rapot kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentang masa muda kita, mau kita habiskan untuk apa? Kalau kita ada, maka beruntung sekali seorang pemuda yang ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, masa mudamu untuk apa kau habiskan? Ya Allah, aku habiskan waktuku di masjid-masjidmu. Ya enggak ngapa-ngapain sih ya Allah. Gue tidur di masjid, ya nyapu-nyapu, bantu susun Quran, nyap ke kameranya Habib segala macam. Tapi subhanallah, antum termasuk salah satu dari 7 golongan yang kata Rasulullah SAW mendapatkan zillullah, naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh. Di hari tidak akan ada naungan pertolongan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Rajulun wa qalbuhu mu'allakun fil masjid. Hati-hati yang mereka terpaut hatinya di masjid. Nanti Allah tidak tanya itu di masjid ngapain, enggak tanya. Asal di masjid insya Allah baik. Ya. Mboknya cuma turu di masjid ya apik. Ya waktunya sholat, waktunya azan ya azan. Nah, Allah nggak nanya, cuman hati apa? Terikat di masjid. Ah, pengennya ke masjid. Nongkrong di kafe ada live musik, kok rara nyaman aku masjid ya. Kumpul di mana kerjakan tugas kuliah, neng masjid Gejayan. Pokoknya hatinya itu terikat terpaut di masjid saja. Mbah-mbahan pokoknya mau nge-game di masjid nanti di pojokan sana mabar. Ya aku kurang ngerti. Atau mau apa gitu. Pokoknya tapi hatinya selalu terikat di masjid. Condong ke masjid. Masjid. Ya. Nanti kalau katanya waktu muda mau habiskan di masjid ya Allah. Ngapain mabar? Bangel memang ya, tapi yo apik, ora apa-apa. Daripada kowe mabar neng mana? Neng kafe wa azan itu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di masjid enggak. Mabar di masjid pojok sana mabar. Waktu azan ra mungkin nek ra ditabok pakai sejadah. Gitu. Nek kowe ning masjid mabar karo kanca-kancamu, itu azan berkumandang enggak mungkin. Kalau di kafe, wis nanti wae engko apa oke takhir. Jamak ya. Engko jamak asar. Masakoh iki. Angel iki perang iki. Nah, meninggalkan salah satu minal akbar dzunub, dosa terbesar apa? Tawalla yaumul zahf. Kabur dari perang ya. 5 orang kan mabar kan 5 orang toh? Nah, kabur 1 AFK siji wangel kalah. Nah itu langsung ya. Kowe iki ayat iki Al-Anfal ingat iki ra oleh. Wangel ya udah akhirnya zuhur jamaah asar. Nek kalau di kafe, kalau di luar, nek di masjid mau kayak gini tabok Pak Habib Ja'far. Habis jadi kowe salat toh. Itu enggak bisa. Nek di masjid enggak bisa. Atau Pak RT atau Pak Tamir salat le, pasti ada yang ingatkan. Ya mau enggak mau AFK bareng. Ya wis AFK bareng apa-apa. Ya, enggak masalah. Mungkin qalbuhum mu'allaqun fil masjid. Antum-antum ini masyaallah. Ketika ditanya Allah atau pemuda yang nasya fi ibadatillah. Ya nek kalau sudah mu'allaqun itu ya alhamdulillah lah. Tapi kalau misalnya naik yang ke level selanjutnya tumbuh kembang masa muda dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan salat sunnah. Wajib enggak usah ditanya kalau wajib. Selesai. Ya, ba'diyah dikejar, tahajudnya digarap, wuduhanya enggak ketinggalan. Kemudian dia kerjakan amal-amal ibadah yang lain, infak sedekahnya, tilawatil Qur'annya, hariannya, zikir sabah wal masanya. Ya, kemudian majelis ilmunya luar biasa. Maka kalau tadi yang cuma mu'allaqun fil masajid, baru condong tok ya. Nanti pokoknya majelis dia di pojokan sama ya enggak apa-apa, khair. Ya. Tapi yang kedua, nasya fi ibadatillah, tumbuh kembang masa mudanya dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum ini enggak la raibah, enggak ragu lagi saya. Apalagi asuhan Habib Ja'far Al-Jufri. Masyaallah ibadah nal maklum. Insyaallah. Ini husnuzan saya. Ya, ini husnuzan saya. Ya. Nanti bagaimana antum masyaallah. Ya, dia tumbuh kembang dalam peribadahan, kebaikan-kebaikan, tumbuh dalam ketaatan. Ataupun ketiga tadi amalnya adalah da'atum ra'atun. Ya, mansibin wa jamalin, ataupun pemuda-pemuda yang mungkin good looking. Nanti ini kan good looking semua ya. Ya, tampilan-tampilan good looking yang radikal. Ya. Di masjid, rajin ibadah, good looking, wes fix radikal ya. Teroris memang ente. Tampang-tampang benih-benih radikal. Itu kan sekarang kan narasi yang diangkat nih. Anak pemuda kok yang masjid terus, yo tampilannya kok kece, good looking lo, menarik gitu. Rajin hafid lagi, hafal Quran.
Langsung stempelnya negatif. Aneh. Pemuda di luar tahu ngabisin waktunya ngukur jalan di Jogja dari kafe ke kafe, enggak dibilang radikal. Wangel memang saya gini, wangel. Mau jadi mau apa saya itu wangel kan. Ya. Tapi enggak usah takut, ya. Kita tidak perlu penilaian manusia. Penilaian kita siapa? Allah Subhanahu. Ya. Ataupun zatu mansibin wa jamalin, dia diajak digoda. Hati-hati, godaan perempuan di luar berat. Kata Rasulullah, la taraktu ad-darru fitnatan lirrijal min fitnatin nisa. Atau kama qala. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi seorang laki-laki, ya, yang ditinggalkan setelahku bagi kaum laki-laki kecuali fitnahnya perempuan. Maka hati-hati di luar itu. Antum mungkin kuat, tapi doi kan nggak kuat. Ya, antum mungkin kuat tidak bertemu, tapi kan doi tidak kuat untuk tidak berjumpa. Ya, makanya hati-hati tentang cinta. Ya, mahabbatul ula la tunsa, kata Ibnu Qayyim dalam Raudhatul Muhibbin. Cinta pertama tak terlupa. Seorang perempuan sanggup memendam perasaan bertahun-tahun, sanggup menahan cintanya bertahun-tahun. Maka hati-hati, jangan tebar pesona. Kalau tidak siap, datang ke rumah bapaknya. Ya, hati-hati. Pemuda hari ini, apalagi antum aktivis kampus, berkegiatan dengan, apalagi di sini saya dengar ada guru-guru akhwat juga, yang tentu jomblo. Saya yakin sekali, tidak mungkin dia jadi guru sih kalau jomblo. Ya, jombloat gitu. Hati-hati. Cinta lokasi berbalut syar'i itu banyak sekali. Berbalut syar'i. Hati-hati. Ya, setan itu tidak pernah berhenti menggoda manusia, menggoda antum ini. Yang waktu mudanya seharusnya bisa dihabiskan untuk banyak hal yang positif, perjuangan segala macam, kemudian disimpangkan, dialihkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, setan itu pintar membungkus satu keburukan dengan bungkus-bungkus kebaikan. Bagaimana dia ketika menggoda bapak manusia, bapak kita semua, Adam alaihissalam. Ya, wa inni lakumala minan nasihin. Wah, aku ini nasihati loh, Dam. Ya, Dam, ambil loh, enggak apa-apa, makan aja tuh. Aku nasihati ku jadi kekal nanti dalam nasihatku loh ini, mau ambil yang enggak apa-apa. Jadi membungkus seolah-olah kata-kata buruknya ini, ya, godaan-godaan buruknya baik. Nah itu setan. Setan ini yes, pro, ya. Nah cuman goda kita ini ya kecil. Banyak sekali orang-orang yang lebih dari kita itu tergelincirkan. Maka jangan pernah merasa aman, ya. Jangan pernah merasa aman. Ada seorang hafidul Quran, mujahid pada masa lalu, ya, di masa lalu itu mujahid hafidh Quran. Pergi berperang, datang ke Syam. Kemudian dia tergoda seorang wanita Nasrani di satu benteng yang menampakkan jelitanya rupanya. Selewatan toh langsung error. Hafid Quran ini. Ya. Apalagi dapuran kita ini hafid ini. Ya. Hafid Qurannya geser ya. Akhirnya sampai jatuh cinta, kemudian dia memberikan surat, kata respon perempuan apa? Saya menerima engkau. Asal tanassor, masuk Kristen. Karena itu perempuan Nasrani, tanassor. Oke, karena cinta sudah mengkungkung jiwanya, menghilangkan akal sehatnya. Maka kata, kalau kalian pernah nonton dirilis Ertugrul, nonton nggak? Ertugrul, nggak. Ada seorang perempuan namanya Eftalia, dia memberikan nasihat sama Ertugrul ketika itu. Tidak ada yang membuat seorang laki-laki itu celaka, gagal dalam hidupnya kecuali dua hal. Haus kekuasaan dan juga cinta yang membutakan. Nah, makanya kalau di pesantren itu, kalau laki-laki anak santri itu kayak urusan cinta dikeluarkan. Kenapa? Orang yang jatuh cinta itu sulit dinasehati. Angel, wedan memang. Makanya ada Laila Majnun, ada Qais dengan Laila. Angel dinasehati, wedan tenan. Ya. Makanya hati-hati. Jangan pernah mencintai orang yang belum dinikahi. Angel. Ya. Makanya kata the president of the Jancuker itu apa? Katanya beliau apa? Menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kau bisa merencanakan menikahi siapa, tapi kau tidak pernah tahu cintamu untuk siapa. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya hati-hati. Jangan pernah mencintai seorang jika belum waktunya. Makanya menikah itu adalah pilihan. Sementara mencintai orang kita nikahi adalah keharusan. Maka cintai orang yang kita nikahi. Jangan cintai istri orang. Karena banyak kasus sekarang mencintai istri orang. Karena apa? Tertikung di persimpangan jalan. Nah, banyak kakek kasih cinta cuman rawani maju, wes tikung. Entek. Akhirnya galau, loyo, segala macam. Makanya para teman-teman semuanya, ikhwat fillah, jam berapa ini?
Wah, sudah cukup. Cukup. Sudah jam 6 ya. Sudah terlalu banyak saya ngoceh di sini. Kurang bermanfaat lagi, insyaallah. Ya, maka alhamdulillah semoga kita teman-teman semuanya pada pertemuan yang singkat ini, saya minta doanya tuh, semoga kita selalu didekatkan dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah saya nanti siang berangkat ke bandara, flightnya jam 5 sore balik ke Makassar. Jadi insyaallah minta doanya, semoga saya juga akan doakan teman-teman semoga pertemuan singkat kita pada majelis ilmu kali ini kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak kita bisa bisa memberikan pertolongan. Jika antum kelak masuk surga duluan, misal seumpama kalau antum masuk surga duluan, maka ingat saya. Tolong cari saya. Kalau saya tidak ada di surga, tolong cari saya. Kayak ketok ya aku ingat ya, tahu roh gitu anak Ustadz Fajar dari Makassar, teman Habib Ja'far, kok renek nih surga gitu. Keliling dari surga paling tinggi sampai paling ngisor, kok renek dapurannya di. Langsung tanya Allah, tolong tanyakan saya kepada Allah, saya di mana ketika itu. Boleh jadi posisi saya ketika itu sedang mau dilemparkan ke neraka. Maka saya berharap syafaat pertolongan dari antum-antum semua, orang-orang dalam. Ya. Insya Allah janji ya. Janji enggak ini? Janji ya? Dia nggak ngomong tak doakan laknat ini. Ya. Janji ya? Janji semuanya? Allahumma syahid Allah laqad ballaghtu. Allah mereka bersaksi akan mencari ke Allah di surga nanti kalau aku nggak ada. Itu pesan saya. Kalau antum masuk surga duluan, cari saya di surga. Kalau saya nggak ada, boleh jadi saya mau dilemparkan ke Allah ke neraka karena banyaknya dosa saya. Tolong cari saya, biar kita bisa sama-sama di surga. Mungkin pertemuan kita singkat, tapi semoga nanti kita selama-lamanya di surga bertetangga. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya janji ya. Kita lanjutkan. Satu hadis. Sebaliknya janji ya. Tapi kayak potensiku kecil. Insyaallah. Makanya siapa yang masuk surga duluan ya, tolong cari kita yang dari sini. Ya Allah, teman-teman di Kejayaan, di Baitur Rahim. Ya, semoga insyaallah. Dan juga semoga kita perjumpaan ini mendatangkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ada sebuah hadis dari hadis qudsi diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis ini lemah, cuma dikuatkan oleh beberapa riwayat lainnya, sehingga Imam Al-Iraqi menyebutkan hadis ini kuat dari syawahid turuk yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Orang-orang yang saling mencintai karenaku berhak mendapatkan kecintaanku. Wa haqqat mahabbati lil mutawazirina fiyya. Orang-orang yang saling kunjung mengunjungi karenaku berhak mendapatkan kecintaan. Wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya. Orang-orang yang saling memberikan nasihat karenaku maka berhak mendapatkan kecintaan. Maka semoga majelis ini adalah bagian dari rangkaian hadis tersebut, adalah dari rangkaian firman Allah Subhanahu. Kita saling datang kunjung mengunjungi di sini, saya datang ke sini, ya. Kemudian kita saling memberikan mengingatkan dalam kebaikan, meskipun dalam posisi ini saya sedang sebagai yang nasih dan antum yang sebagai yang mendapatkan nasihat, tapi pada hakikatnya saya sedang menasihati diri saya sendiri. Ya, kemudian yang ketiga, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua yang dalam majelis ini kelak pada hari kiamat mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka tidak ada jalan apapun baginya kecuali akan diberikan apapun yang dia suka. Ya. Sebagaimana kalau kita cinta sama orang lain, ya. Semuanya kita korbankan, semuanya kita berikan. Maka Allah jika cinta kepada seorang hamba, maka dia akan berikan semua kebaikan kepadanya. Akan dikabulkan semua permintaannya. Ya. Dan tapi ingat, kita harus jaga tanda-tanda kebaikan tersebut. Maka para ulama menyebutkan, ya, min alamati hubbillahi ala ibadih. Salah satu tanda-tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa periksa diri kita masing-masing, dan jika ada pada diri kita hal-hal tersebut, tolong dijaga. Ya. Min alamati hubbillah ala ibadih. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba apa? Ayyuqarribuhu ila ta'atih. Maka dia senantiasa didekatkan dan diakrabkan dalam jalan-jalan ketaatan dan kebaikan. Jika itu ada dalam diri kita, artinya apa? Selalu kita terdetik, ya, tersirat di hati kita untuk senantiasa dekat dalam kebaikan, maka jaga itu. Semangat itu, api dalam bara semangat untuk dekat dalam kebaikan, tolong dijaga. Maka itu, karena itu apa? Tanda mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu dekat dengannya dalam kebaikan-kebaikan. Mungkin ini yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Salah kata, salah silap sikap yang kurang berkenan, ya, mungkin kata-kata yang kurang pas diucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir da'wana, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.